Selamat pagi, pada tutorial kali ini Ibu akan melanjutkan menjelaskan ukuran penyebaran data tunggal. Jadi, pada baiklah yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dapat dihitung dengan rumus sigma nilai mutlak dari XI min X bar, di mana I bergerak dari 1 sampai N dibagi dengan N. SR itu adalah simpangan rata-rata, XI adalah nilai dari setiap data, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N, kemudian X bar adalah nilai rata-rata, dan N merupakan banyaknya data. Jadi, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita bahas soal di samping ya. Jadi, anak-anak disuruh menghitung nilai rata-rata dari data 1, 2, 4, 5, dan 8. Oke, langkah pertama menjawab. Tentukan dulu N-nya. N-nya ada berapa? Banyak datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya ada 5. Setelah kita tentukan N-nya, berikutnya adalah hitung nilai rata-rata. Jadi X bar. Nilai rata-rata itu jumlah dari seluruh datanya. Datanya dijumlahkan 1 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 8, dibagi dengan banyaknya data atau N, yaitu 5. Berarti ini sama dengan 8 tambah 2, 10, tambah 9, 19, tambah 1, 20. Dibagi 5. Maka nilai rata-ratanya adalah 4. Setelah kita ketemu nilai rata-rata, baru kita bisa cari SR-nya. SR itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Nilai mutlaknya XI min X bar dibagi dengan N. Nah, ini bisa kita tulis. Sigma itu jumlah maksudnya. I-nya bergerak dari 1, berarti mulai dari data yang pertama. Data yang pertama adalah 1. Berarti nilai mutlak dari 1 dikurangi dengan rata-ratanya. Ini rata-ratanya 4. Nah, ingat nilai mutlak pelajaran di kelas 10 ya. Nanti nilai mutlak itu pasti jadi positif. Ditambah. Data nomor 2 adalah 2. Dikurangi nilai rata-rata 4. Ditambah data yang ketiga adalah 4. Dikurangi rata-ratanya 4, ditambah data nomor 4 adalah 5, kurangi 4, ditambah data yang kelima adalah 8, dikurangi rata-ratanya. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 5. Sekarang 1 dikurangi 4 minus 3, berarti nilai mutlak dari min 3. Ditambah 2 dikurangi min 4, berarti min 2. Ditambah 4 dikurangi 4, 0. Ditambah nilai mutlak dari 5 dikurangi 4, 1. Nilai mutlak dari 8 dikurangi 4 adalah 4. Dibagi dengan 5. Sehingga kita dapatkan nilai mutlak dari min 3, berarti 3 jadinya. Nilai mutlak dari min 2, 2. Jadi ingat pelajaran kelas 10. Tambah 0, tambah 1, ditambah nilai mutlak dari 4 juga tetap positif. Jawabannya dibagi 5. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 5, 10 dibagi 5. Maka simpangan rata-ratanya sama dengan 2. Berikutnya adalah ragam atau variansi. Ragam dirumuskan, disimbolkan dengan S pangkat 2. Rumusnya adalah jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Bedanya, kalau dengan simpangan rata-rata, dia menggunakan nilai mutlak. Tapi kalau pada ragam atau variansi, menggunakan kurung biasa, namun dikuadratkan. Untuk lebih jelasnya, ini soalnya masih sama. Dari soal ini, Ibu tulis kembali ya, bahwa N-nya tadi sama dengan 5, ada 5. X barnya tadi kalau setelah dicari banyak datanya, jumlah datanya 20 dibagi 5, maka ketemu nilai rata-rata 4. Nah, sekarang anak-anak bisa mencari ragam atau variansi, yaitu rumusnya sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar, biasakan menulis rumus biar ingat,
dibagi dengan N. Nah, oke. Data yang pertama adalah 1. Berarti ini maksudnya 1 dikurangi 4. 4 dari mana? 4 itu dari sini nilai rata-rata. Dikuadratkan, sigma artinya jumlah ya. Data nomor 22 dikurangi 4 kuadrat. Data yang ketiga adalah 4. Dikuadratkan, ditambah data keempat adalah 5. Ditambah data yang kelima adalah 8. Dikurangi 4 dikuadratkan. Maka kita dapatkan 1 dikurangi 4 adalah, ini dibagi dengan N ya. N-nya ada 5. Maka ini bisa ditulis 1 dikurangi 4 adalah min 3 kuadrat. 2 dikurangi min 4 adalah min 2 kuadrat. Tambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Min 3 dikuadratkan, min 3 kali min 3, 9, ditambah 4, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 4 dikuadratkan, 16, dibagi 5. Sehingga setelah kita jumlahkan menjadi 20, 30 dibagi 5. Maka kita dapatkan variansinya sama dengan 6. Oke. Berikutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku disebut juga standar deviasi, merupakan akar dari ragam. Jadi kalau anak-anak misalnya diberikan soal yang sama, maka untuk mencari simpangan baku cukup mudah kalau soalnya sama. Jadi S itu, simpangan baku itu adalah akar dari S kuadrat. Kalau tadi ragamnya 6, maka simpangan bakunya adalah akar 6. Karena akar 6 tidak bisa disederhanakan, maka sudah selesai. Bagaimana kalau misalnya anak-anak tidak disuruh mencari ragamnya, tapi langsung simpangan bakunya? Tinggal diakarkan. Cara mencarinya sama dengan ragam tadi, tapi rumusnya tinggal diakar. Oke. Adalah menentukan koefisien variasi. Bagaimana menghitung koefisien variasi? Koefisien variasi bisa dihitung dengan rumus simpangan baku dibagi dengan X bar dikalikan dengan 100%. Nah, sekarang coba perhatikan soal yang di samping ini. Sekelompok data memiliki nilai rata-rata 5. Jika koefisien variasinya 45%, maka simpangan baku dari data tersebut adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini kan ditanya simpangan baku ya. Maka, tulis rumusnya. Apa sih rumus koefisien variasi? Itu sama dengan simpangan baku dibagi nilai rata-rata dikali 100%. Yang diketahui di soal koefisien variasinya, ini KV-nya 45%. Simpangan baku ditanya tetap. Nilai rata-ratanya 5. Nah, itu boleh tulis 5 ya, dikalikan 100%. Ruas kiri dan kanan sama-sama punya persen, boleh coret. Sehingga 45 sama dengan S kali 100, berarti 100 S dibagi 5. Ini bisa pindah ke sini menjadi perkalian. 45 dikali 5 sama dengan 100 kali S. 45 kali 5 adalah 225, sama dengan 100 kali S. Sehingga S-nya ini sama dengan 225 dibagi, ini perkalian pindah ruas menjadi pembagi. Sehingga simpangan bakunya menjadi 2,25. Jadi, simpangan baku atau standar deviasinya sama dengan 2,25. Oke, terima kasih Bu, rasa cukup mudah. Kalau anak-anak tidak paham, silahkan simak video ini berulang-ulang sampai anak-anak paham. Terima kasih, semoga bermanfaat.